Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wahyuning Tias Prabandari dari kelas 6G. Dalam mata kuliah Sumber Daya dan Berkelanjutan, saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup. Baik, yang pertama ada dampak pencemaran limbah tahu terhadap lingkungan hidup. Pencemaran limbah tahu merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Para industri tahu selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pabrik tahu di Indonesia cukup banyak. Tahu merupakan makanan ringan dan mudah untuk didapatkan yang mengandung banyak nutrisi seperti protein, lemak, dan lain sebagainya. Analisasi resiko lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru diadopsi oleh Undang-Undang 32 tahun 2009. Menganalisa resiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia. Pasal 47 ayat 1. Sebagian besar industri tahu membuang limbahnya ke perairan macam polutan yang dihasilkan mungkin berupa polutan organik atau berbau busuk, polutan anorganik, berbau dan berwarna. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air untuk limbah industri. Karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik, maka air limbah tersebut tidak bisa langsung dibuang ke sungai, tetapi harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran. Dalam mengukur derajat keasaman limbah cair dari air rebusan kedelai telah melampaui standar baku mutu. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke perairan akan mengubah pH air dan dapat mengganggu kehidupan organisme air. Air normal yang memenuhi syarat untuk kehidupan mempunyai pH berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Ekosistem air dapat melakukan rehabilitasi apabila terjadi pencemaran terhadap badan air. Kemampuan ini ada batasnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan usaha preventif, misalnya dengan tidak membuang limbah industri ke sungai. Kebiasaan membuang limbah ke sungai dan di sembarang tempat hendaknya diberantas dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang diterapkan di lingkungan masing-masing secara konsekuen. Limbah industri hendaknya dibuang pada wadah yang telah disediakan. Masyarakat di sekitar sungai perlu memperhatikan kebersihan lingkungan dan perlu memahami mengenai pemanfaatan sungai, agar sungai tidak lagi dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah. Peraturan pembuangan limbah industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarnya dijatuhkan hukuman. Limbah industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah dan setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru bisa dialirkan ke selokan atau sungai. Dengan demikian akan tercipta sungai yang bersih dan memiliki fungsi ekologis. Tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu pembuatan kolam pengolahan limbah cair. Baku mutu limbah air ditetapkan oleh menteri yang membidangi lingkungan hidup, menteri lain, dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen untuk melindungi kualitas air. Gubernur setelah berkonsultasi dengan menteri dapat menetapkan baku mutu limbah cair lebih hebat dari baku mutu limbah cair yang ditetapkan menteri. Pada umumnya, bahan-bahan organik yang terkandung dalam industri tahu sangat tinggi. Senyawa organik di dalam air buangan tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, lemak, dan minyak. Di antara senyawa organik, protein dan lemaklah yang paling besar, bisa mencapai 40% sampai dengan 60%. Protein 25 sampai dengan 50% karbohidrat dan 10% lemak. Semakin lama jumlah dan bahan organik ini akan semakin banyak. Dalam hal ini akan menyulitkan pengelolaan limbah karena beberapa zat sulit diuraikan oleh mikroorganisme di dalam air limbah tahu tersebut. Untuk menentukan besarnya
kandungan bahan organik digunakan beberapa teknik pengujian seperti BOD dan COD. Uji BOD merupakan parameter yang saling digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran bahan organik baik dari industri ataupun dari rumah tangga. Air buangan industri tahu kualitasnya bergantung dari proses yang digunakan. Apabila air prosesnya baik, maka kandungan bahan organik pada air buangannya biasanya rendah. Pada umumnya, konsentrasi ion hidrogen buangan industri tahu ini cenderung bersifat asam. Komponen terbesar dari limbah cair tahu yaitu protein sebesar 226,06 sampai 434,78. Sehingga masuknya limbah cair tahu ke lingkungan perairan akan meningkatkan total nitrogen di perairan tersebut. Kesadaran lingkungan hidup yang baik dan sehat mengubah berbagai negara untuk melakukan penanganan. Kemampuan yang ditunjukkan tidak lagi terbatas pada kondisi lokal atau batas wilayah, namun mengglobal. PBB melakukan konferensi untuk meninjau hasil-hasil pembangunan dunia selama dasawarsa pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup pada pertemuan itu dilontarkan oleh wakil dari Swedia pada tahun 1968. Salah satu sarana perlunya konferensi internasional mengenai lingkungan hidup. Pencemaran limbah sangat berbahaya bagi biota di perairan. Berbagai jenis ekosistem mengalami keracunan. Setiap spesies yang berada di perairan berbeda-beda. Ada spesies yang tahan terhadap pencemaran dan ada juga yang tidak tahan terhadap pencemaran yang terjadi di perairan. Setiap ekosistem selalu beradaptasi dengan tempatnya. Walaupun begitu tingkat adaptasinya terbatas, bila batas tersebut melampaui batas, maka ikan tersebut akan mati. Punahnya spesies tertentu dan akan berakibat pada kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Apa yang akan terjadi jika limbah dari pabrik tahu mencemari lingkungan kita? Negara kita merupakan negara kepulauan dan kaya akan kekayaan alam seperti flora dan fauna yang berada di perairan. Semua kejadian pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidup pasti akan berdampak pada ekosistem atau perairan dan laut. Karena limbah cair industri tahu menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga bisa berdampak pada kesehatan manusia. Lalu yang kedua ada penerapan sanksi-sanksi dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum mengenai masalah lingkungan hidup di negara kita berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi pidana. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pada pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2009 menyatakan apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit yaitu 4 miliar rupiah dan paling banyak 12 miliar rupiah. Dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak yaitu 3 miliar rupiah. Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 2 tahun dan paling banyak yaitu 6 tahun dan denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.
Dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang melepaskan dan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 69 huruf G dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit yaitu 1 miliar rupiah dan paling banyak yaitu 3 miliar rupiah. Dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam 69 huruf C dipidana dengan pidana paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit yaitu 4 miliar rupiah dan paling banyak yaitu 12 miliar rupiah. Karena diatur dalam UU PPLH tersebut dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dari tindakan pencemaran dan atau perusakan lingkungan dengan memberikan ancaman sanksi pidana tertentu pada pelanggarnya. Untuk membahas perbuatan pidana lingkungan tersebut, perlu diperhatikan konsep dasar tingkat pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khusus. Perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan mencemari dan merusak lingkungan sebagai delik genus. Ketentuan delik genus ini akan dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih khusus baik dalam UU PPLH maupun dalam ketentuan sektoral di luar KUHP. Dalam sarana administratif dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan lingkungan. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah: yang pertama, paksaan pemerintah atau tindakan paksa. Yang kedua, uang paksa. Yang ketiga, penghentian kegiatan penting perusahaan. Dan yang keempat, pencabutan izin melalui proses tergugat, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa. Bupati atau wali kota maupun gubernur untuk memberikan sanksi administratif antara lain meliputi penyegelan semua saluran pembuangan limbah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin pembuangan limbah. Sanksi administratif oleh bupati atau wali kota ini diperlukan bagi suatu keadaan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Yang kedua, melakukan pencemaran limbah cair. Yang ketiga, melakukan pembuangan limbah cair ke tanah tanpa izin Menteri Lingkungan. Yang keempat, penanggung jawab kegiatan tidak membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair yang diletakkan di luar area kegiatan. Dan yang kelima, tidak menyampaikan laporan pembuangan limbah cair beserta analisisnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan, dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu, mencakup bidang-bidang lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya, keseimbangan dan keberlanjutan akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, kita harus tetap menjalankan segala peraturan yang ada di negara kita ini, karena Indonesia merupakan negara hukum. Dengan segala peraturan-peraturan yang ada, maka Badan Lingkungan Hidup atau BLH harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan yang berada di tiap-tiap daerah. Dan diperlukan juga kerjasama dari masyarakat sekitar untuk tetap selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya, masalah pencemaran limbah tahu adalah masalah kita bersama. Jadi, sebaiknya dalam mengatasi serta menanggulangi setiap kasus pencemaran limbah tahu harus dilakukan atau diberantaskan bersama-sama, yaitu kita semua harus terlibat aktif dalam memperhatikan lingkungan kita ini. Mulai dari Badan Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, hingga masyarakat setempat. Dan untuk masyarakat, yuk kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat.